Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Di video sebelumnya kita udah ngobrolin soal tekanan buat guru-guru sukses di usia 20-an. Nah, hari ini kita akan melanjutin pembahasan yang mirip-mirip dengan itu. Karena aku rasa ini masih satu garis benang merah, yaitu soal hustle culture. Karena menurut aku ini topik yang sangat-sangat relevan di kalangan anak muda sekarang. Ya, termasuk aku. Nah, sebenarnya apa sih itu hustle culture? Hustle culture itu basically budaya atau cara berpikir yang menganggap kita harus selalu bekerja keras tanpa henti. Harus selalu sibuk dan seolah-olah kalau kita nggak sibuk atau kita nggak kerja, kita tuh males. Atau kita nggak ngelakuin hal yang berguna. So, it is situation di mana orang yang working overtime, orang yang nggak ada istirahat dari schedule, ikut banyak kegiatan sekaligus. Misalnya dia kuliah sambil part-time, sambil organisasi, magang, lomba, dan sebagainya. Semua dijabanin tuh, semua diikutin dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dia cuma punya waktu buat tidur itu minimal 2-3 jam doang, guys. Tapi di satu sisi, dia tuh ngerasa bangga. Dia merasa keren dengan melakukan semua kesibukannya itu. Nah, mungkin teman-teman juga relate dengan ini. Mungkin teman-teman juga merasakan mungkin di tempat kerja atau di sekolah atau di kuliah di mana memang teman-teman itu dikelilingi oleh orang-orang yang juga melakukan hal yang sama gitu. Di mana emang sesibuk itu gitu. Dan itulah yang membuat kalian terdorong atau nge-push kalian untuk ngelakuin hal yang serupa. Menurut aku, hustle culture ini tuh ada di mana-mana dan biasanya yang paling terasa pada saat orang-orang di sekitar kita itu menerapkan budaya ini. Nah, mungkin kita berpikir hustle culture ini adalah sebuah bentuk produktivitas gitu. Kayak kita ini sibuk karena kita produktif. Tapi pertanyaannya, apakah benar kita memang sedang produktif? Atau sebenarnya kita hanya memaksakan diri? Coba kita kaji dari segi produktifnya dulu ya. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, OECD mendefinisikan produktivitas sebagai seberapa efisien produksi input yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu. Sederhananya, produktif itu bukan hanya kita terus-menerus bekerja tanpa henti, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan cara yang efisien dan baik. Karena orang yang produktif itu biasanya punya pengetahuan yang cukup, tahu cara kerja yang efektif, dan punya semangat buat terus belajar dan berkembang. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hustle culture itu tidak selalu bisa disebut sebagai suatu produktivitas yang sehat. Karena orang yang benar-benar produktif adalah mereka yang bisa memposisikan dan juga menyelesaikan tugas secara optimal tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik maupun mentalnya. Mereka juga tahu kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat. Fenomena hustle culture ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sifat perfeksionis, berorientasi pada hasil, serta pengaruh sosial. Karena saat ini tuh udah banyak sekali anak muda yang sukses gitu. Nah, bimbingan dan konseling sendiri memandang manusia itu sebagai individu yang utuh, guys. Kita itu sebagai manusia punya berbagai sisi. Ada sisi akademik, ada sisi emosional, sosial, spiritual, dan juga ada segi dari fisik kita. Jadi, kalau salah satu sisi itu tidak terpenuhi, maka bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik, mental, bahkan kehidupan pribadi. Nah, mungkin karena itulah sekarang ini tuh kita sering kali ya melihat orang-orang itu yang gampang burn out, mental health yang kurang baik, terus juga jadi kejar-kejaran untuk jadi si paling sibuk. Selain itu, hal ini juga lah yang membuat kita terkadang langsung mikir, aduh aku lagi gak produktif nih, aku lagi malas-malasan nih. Membuat kita merasa bersalah ketika kita lagi istirahat ataupun lagi santai-santai sejenak. Dan pun kita sedang istirahat, kita tuh gak benar-benar istirahat, guys. Kayak badan kita dalam posisi tidur, tapi pikiran kita tuh kemana-mana gitu. Kayak masih mikir, aduh tugas yang ini belum selesai, aduh aku belum ngerjain yang ini, aku belum selesaiin tugas ini, dan sebagainya. Dan jujur aja, aku pun ngerasain hal itu. Dan dampaknya tuh bener-bener kerasa banget guys. Kayak kita ngerasa cemas, kita ngerasa overthinking yang berlebihan, kita ngerasa burnout, bahkan sampai insomnia.
karena nggak bisa tidur gitu, susah untuk tidur setiap malam. So, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada yang disebut dengan mindfulness. Nah, jadi mindfulness ini menurut Kabat-Zinn pada tahun 2003 merupakan kualitas untuk memberikan perhatian dan memiliki kesadaran terhadap sesuatu yang terjadi pada saat ini, atau biasa disebut present moment. Nah, dalam menerapkan mindfulness, kita dituntut untuk benar-benar bisa istirahat secara utuh. Misalnya, ketika kita sudah beraktivitas seharian di kampus, kita pulang dan kita istirahat dengan melepas semua beban yang ada, termasuk beban pikiran ya. Kita nggak perlu tuh mikirin tugas yang belum selesai, kerjaan yang belum kelar. Pokoknya kita betul-betul melepas sama beban itu sebelum kita benar-benar tidur gitu. Sehingga pada saat kita tidur atau istirahat, kita betul-betul sedang berada dalam kondisi itu. Nah, teknik mindfulness ini itu bisa diterapkan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu deep breathing, yaitu teknik menarik nafas dalam-dalam dan juga perlahan. Jadi kita bisa tarik nafas selama 3 detik, lalu kita hembuskan selama 3 detik pula. Lakukan secara berulang dan dilakukan biasanya tuh sebelum ataupun setelah bangun tidur. Nah, yang kedua ada self-talk. Nah, self-talk ini teknik berbicara ke diri sendiri dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya, Aku bisa kok nyelesain tugas itu, tapi aku harus istirahat dulu. atau Gak apa-apa kok jeda 15 menit untuk istirahat. Tadi kan udah belajar selama 1 jam. Nah, teknik ini bisa membantu kita buat membentuk pola pikir yang lebih sehat dan membuat kita lebih tenang. Serta yang ketiga, ada visual imagery, yakni membayangkan tempat atau kondisi yang membuat kita tenang dan nyaman sehingga kita akan merasa lebih rileks. Yang kedua, yaitu buat skala prioritas. Nah, alasan mengapa kita kewalahan dalam segala aktivitas kita yang banyak dan juga padat, yaitu karena kita sering ngerjain semuanya sekaligus tanpa tahu mana yang seharusnya didahulukan gitu, mana yang benar-benar penting dan mana yang mungkin bisa ditunda dulu. Nah, maka dari itu pentingnya skala prioritas. Nah, cara paling efektif dan sederhana yang biasa aku lakuin yaitu dengan menggunakan Matrix Eisenhower oleh Stephen Covey. Kita bisa menulis dengan whiteboard atau di kertas mungkin dengan membaginya menjadi 4 bagian. Ada kuadran pertama, yaitu penting dan mendesak. Ini adalah hal-hal yang penting dan harus banget dikerjain detik itu juga. Misalnya tugas kuliah yang deadline-nya tuh besok. Jadi kita harus benar-benar selesaiin di detik itu juga. Ada kuadran 2, yaitu penting tapi tidak mendesak. Nah, ini kita bisa menuliskan hal-hal yang penting buat jangka panjang yang bisa sebenarnya ditunda dulu gitu untuk dijadwalkan di waktu lain. Misalnya kita untuk belajar skill, untuk ngelakuin hobi, untuk berolahraga misalnya, dan hal-hal lain yang bisa kita tunda dulu. Selanjutnya ada kuadran 3. Tidak penting tapi mendesak. Nah, biasanya ini berisi hal-hal yang terlihat mendesak, tapi sebenarnya nggak terlalu penting, guys. Dan sebenarnya ini tuh bisa didelegasikan ataupun diwakilkan oleh orang lain. Dan ada kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, biasanya ini berupa hiburan atau kesenangan-kesenangan aja sih. Jadi kalau emang nggak terlalu berdampak baik atau bahkan justru buang-buang waktu, saran aku di kuadran 4 ini adalah hal yang kalau bisa dilakukan sesekali aja atau kalau perlu dihilangkan aja. Nah, setelah tahu mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, selanjutnya kita bisa menetapkannya di jadwal khusus. Nah, biasanya aku menggunakan tools atau alat bantu ya berupa misalnya Google Calendar, Notion. Ini nggak di-endorse BTW, Tapi kalau mau juga boleh. Nah, ini tuh berguna banget sebagai pengingat ya, dan juga agar kita bisa lebih terorganize. Nah, jangan lupa untuk menetapkan waktu istirahat dalam jadwal ataupun skala prioritas kita. Nah, sama halnya dengan waktu kuliah, waktu belajar, ataupun waktu kerja, kita juga perlu yang namanya membuat waktu untuk beristirahat. Seperti contoh, kita bisa set nih ya, setiap weekend misalnya Sabtu Minggu, kita akan setting di jadwal kita bahwa Sabtu Minggu itu kita harus misalnya gunain untuk bersantai, untuk istirahat dari kesibukan kita yang padat dari hari Senin sampai hari Jumat misalnya. Nah,
Misalnya kita bisa melakukan jalan-jalan, kita bisa lakukan dengan hobi, kita bisa isi dengan hal-hal bermanfaat ataupun hal-hal yang nggak terlalu membebani gitu. Pokoknya hal-hal yang have fun lah. Nah, ini penting untuk menjaga keseimbangan diri agar kita tetap bisa produktif, melakukan aktivitas namun tetap menjaga kesehatan fisik maupun mental dengan waktu istirahat. Yang ketiga yaitu belajar menjadi orang yang asertif. Ayo guys, kita belajar untuk menjadi orang yang asertif. Orang yang berani berkata tidak, berani menyampaikan apa yang kita rasakan, pikirkan, inginkan secara jujur dan tegas. Sesimpel, say no to invitation, say no to getting a last minute deadline, that impossible to do, say no to working on the weekends. Kenapa berkata tidak itu penting? Karena dari segi jangka panjangnya guys, pada saat kita menolak atau berkata tidak pada sebuah ajakan ataupun permintaan yang datang pada kita, itu sebenarnya kita sedang menjaga kesehatan kita, menjaga stamina diri kita untuk bisa memberikan ataupun menunjukkan versi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena kalau misalnya guys, kita selalu berkata iya karena kita merasa nggak enakan dan kita tidak bisa menolak, padahal kita sebenarnya nggak mau atau padahal kita lagi capek atau lelah pada saat itu ya. Dan tetap memaksakan diri untuk berkata iya kepada sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau dan kita nggak bisa, itu justru sebenarnya nggak baik buat diri kita sendiri. Dan berkata tidak, itu konteksnya bukan hanya kepada orang lain aja guys, tapi juga kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi asertif untuk diri kita sendiri juga. Mungkin di satu sisi ada dari sisi kita yang bilang, aku harus selesaiin tugas ini di malam ini gitu. Tapi di sisi lain, kita harus ada yang bilang juga, enggak, aku harus istirahat dulu. Aku harus istirahat supaya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih baik di esokan harinya. Nah, dengan begitu, ketika kita misalnya sudah udah istirahat, udah recharge energi kita dengan misalnya tidur, kita juga akan lebih optimal dalam mengerjakan segala pekerjaan ataupun tugas-tugas yang diberikan. Kalau kalian ngerasa sedang menjadi orang yang terlibat dalam budaya ini, it's okay guys, karena aku pun sebenarnya masih sangat-sangat struggle dengan hal ini, dan aku merasa juga merupakan korban dari hustle culture ini, dan masih berusaha untuk bisa balance gitu dalam menjalankan aktivitasku sehari-hari, dan masih ya berusaha untuk produktif juga pastinya. Nah, so gimana guys menurut kalian terkait dengan hustle culture ini? Jadi, apakah hustle culture itu tanda kalau kita sedang produktif atau kita hanya sebenarnya memaksakan diri aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman juga punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget untuk tulis juga di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwines. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!